Salam sejahtera keluarga-keluarga Sosianim yang dirindukan Tuhan. Selamat malam, mari kita berdoa. Bapa yang baik, sebelum kami membaca merenungkan firman, kami perlu Roh Kudus melingkupi pikiran, perasaan, dan keinginan kami hanya tertuju pada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman malam hari ini diambil dari Mazmur 104 ayat 24 sampai 30. Betapa banyak perbuatan-Mu ya Tuhan, sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaan-Mu, lihatlah laut itu. Besar dan luas wilayahnya, di situ bergerak tidak terbilang banyaknya. Binatang-binatang yang kecil dan besar, di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah Kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan Engkau supaya diberi makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tangan-Mu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau menyembunyikan wajah-Mu, mereka terkejut. Apabila Engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka tercipta dan Engkau membaharui bumi. Mazmur ini menyatakan tentang kebesaran Tuhan dalam ciptaannya. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia memiliki kuasa yang besar. Segala sesuatu tercipta oleh-Nya. Dia yang awal dan yang akhir. Ingat saudara, kita punya Tuhan yang besar. Dan seberapa besar kita menduga, memikirkan tentang Allah kita, itulah iman kita. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya kepadanya. Tuhan berjanji akan menyertai kita sampai kesudahan alam. Mari perhatikan kembali Mazmur 104 ayat 27 ini dituliskan, semua ciptaannya menantikan Dia supaya diberi makan pada waktunya. Di sini kita bisa melihat betapa kita mempunyai Tuhan yang bertanggung jawab. Tuhan yang besar, yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan, dari apa yang kita perlukan. Bahkan dikatakan dalam ayat-ayat selanjutnya, apabila Tuhan memberikan mereka memungutnya, apabila Tuhan membuka tangannya, mereka menjadi kenyang dengan kebaikan. Apabila Tuhan menyembunyikan wajah-Nya, mereka terkejut. Apabila Tuhan mengambil roh mereka, mereka mati, binasa, dan kembali menjadi debu. Namun satu hal yang kita garis bawahi di sini, apabila Engkau mengirim roh-Mu ya Tuhan, maka kami akan tercipta dan Engkau akan membaharui muka bumi. Betapa penting hal ini. Hal untuk menantikan Tuhan. Tuhan yang kita nantikan punya waktu untuk memberikan apa yang menjadi keperluan kita, untuk memberikan pertolongan, untuk memberikan segala sesuatu yang menjadi keperluan kita, untuk menyelesaikan segala masalah dan persoalan kita. Tuhan punya waktu. Bukan seperti nyanyian yang berkata, Tuhan suka-suka dengan apa yang Dia mau lakukan. Tuhan punya waktu untuk memberikan perhatian kepada bumi,
yang saat ini sedang mengalami kegoncangan-kegoncangan. Sebagaimana firman Allah berkata, satu kali lagi Ia akan menggoncangkan segala sesuatu, termasuk iman orang percaya pada hari-hari ini. Supaya kita boleh ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan pentingnya Roh Kudus bagi setiap orang percaya, termasuk anak-anak. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan. Sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan. Allah kerja dengan bijak, dengan hati-hati. Karena Allah mengenal miliknya. Demikianlah bila Allah mau menghukum dunia, Ia akan memberitahukan lebih dulu kepada nabi-nabinya. Contohnya, ketika Allah menghukum Sodom dan Gomora, Dia memberitahukan dulu kepada Abraham. Ketika kota Niniwe akan dihukum, Dia mengutus nabinya untuk berbicara kepada bangsa, kepada kota Niniwe, memberi kesempatan kepada orang-orang yang mau bertobat. Allah kita bukan Allah yang sembrono. Sebagaimana Mika 6 ayat 8 katakan, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu yang baik. Dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu? Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi Dia memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ibu, bapak, saudara, dan anak-anak sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan, penting sediakan waktu untuk menerima janji Allah digenapi bagi orang-orang yang ditebus dengan darah Yesus sendiri. Pentingnya Roh Kudus bagi orang percaya. Inilah yang harus kita lakukan. Karena kita mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu saatnya telah tiba bagi kita untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keduanya bertentangan. Namun berilah dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Haleluya! Terpujilah namamu Tuhan. Kalau malam hari ini masih ada kesempatan bagi kami untuk menantikan Engkau. Berilah kekuatan kuasa-Mu pada gereja Tuhan. Biarlah Roh Kudus terus memimpin gereja Tuhan untuk terus hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Dan saat inilah, Bapa, kami datang dengan membawa pokok-pokok doa. Berdoa untuk pemulihan Indonesia atas COVID-19. Secara khusus untuk Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, dan seluruh jajaran pemerintahan yang mengatur perekonomian, keamanan masyarakat, agar terus tetap terjaga. Sebab itu berkatil juga Polri, TNI, BIN, dengan kekuatan kuasa-Mu Tuhan dalam melaksanakan tugas mereka. Kami berdoa untuk keperluan perlengkapan yang dibutuhkan tenaga medis, relawan, kiranya Tuhan mencukupkan baik kesehatan dan kekuatan yang datang dari Tuhan. Berdoa untuk pemulihan kesehatan Ibu Gembala kami, Pendeta Maria Ihwan, para hamba Tuhan, dan semua jemaat Tuhan di GPDI Susyanim diberi kemampuan untuk dapat
mempersiapkan diri, menerima janji-janji Tuhan pada hari-hari ini untuk diperlengkapi sebagai gereja yang akan masuk di dalam kesempurnaan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan dapat melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kami, karena kami adalah milik-Mu. Sebab itu kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kemurahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Gerejaku adalah